Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, alhamdulillah pertemuan perdana Pendidikan Agama Islam kelas 7 kurikulum 2013 kita akan membicarakan tentang iman kepada Allah. Sebelum kita mulai, mari kita tadarus bersama. Silahkan kalian bisa mengikuti apa yang Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Anak-anakku, seperti kalian ketahui bersama bahwa rukun iman terbagi dalam 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk pertama kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin rukun iman ini kalian semuanya sudah hafal, karena ini pelajaran SD. Dan kita lanjutkan pemahaman yang lebih dalam mengenai 6 rukun iman tersebut. Kebetulan kita pada saat ini akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, iman kepada Allah. Iman merupakan bahasa Arab yang diindonesiakan. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman adalah berarti meyakini atau mempercayai atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi definisi iman ini adalah hatinya yakin, mulutnya mengucapkan, dan kemudian diikuti dengan pembuktian perbuatan kita sehari-hari. Dengan kata lain, iman kepada Allah adalah meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci, dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib yang tampak, Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu, pemiliknya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebagai sebuah gambaran, iman kepada Allah berarti kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah bukan cuma yakin saja kalau Allah itu ada, tapi mulutnya mengatakan saya yakin kalau Allah melihat. Kemudian dibuktikan dengan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian nyontek, kalau kalian beriman kepada Allah, saat kalian ulangan, maksud Bapak, saat kalian ulangan, maka nggak mungkin seseorang yang beriman itu akan mencontek. Karena apa? Perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwa mencontek adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pengertian iman yang lain dikemukakan oleh para sahabat atau para ahli. Yang pertama ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu khulafaur rasyidin. Apa itu khulafaur rasyidin? Khalifah atau pemimpin yang memimpin umat Islam setelah masa Rasulullah, disebut khulafaur rasyidin. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati serta perbuatan dengan anggota badan.
Itu definisi iman yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian definisi lain mengatakan bahwa iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis. Aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan atau mandek tanpa bergerak. Artinya ketika seseorang mengaku dirinya iman, maka imannya tersebut akan dinamis. Artinya kalau sekarang dia melakukan satu kebaikan, maka besok akan melakukan kebaikan yang lain. Ketika dia hari ini bisa melakukan sholat 5 waktu secara aktif, maka besok dia akan berusaha menambah bagaimana dia bisa beribadah lebih daripada sholat 5 waktu. Akhirnya mereka melakukan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas ini dengan asal yang mutlak dan ajali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Dengan kata lain, bahwa iman itu adalah bagaimana sang makhluk, ya, sesuatu yang diciptakan itu berkomunikasi, berhubungan dengan sang khalik atau yang menciptakan. Jadi yang namanya iman itu adalah bagaimana kita sebagai seorang makhluk berkomunikasi dengan sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi yang lain. Baiklah anak-anakku, terlepas dari itu semua, mari kita lanjutkan materi belajar kita, bahwa pembuktian eksistensi Allah ini mencoba membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu dapat dibuktikan dengan 2 cara, yaitu dengan dalil akli yang dapat dijangkau dengan akal, dan yang kedua dengan dalil nakli atau dalil Al-Quran. Mari anak-anakku kita pelajari bersama. Yang pertama, dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini mutlak membutuhkan kekuatan akal kita sebagai seorang manusia yang dikaruniai otak, yang dikaruniai akal oleh Allah untuk meyakini keberadaan Allah. Di sini dicontohkan adalah keteraturan alam semesta. Sebagai sebuah contoh, kalian tahu bioskop, atau teater, atau mungkin CGV, atau mungkin yang lain. Coba kalau di situ nggak ada peraturannya, film diputar semau sendiri, judulnya nggak sesuai dengan jadwalnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Akan terjadi adalah kegaduhan. Atau mungkin sebuah sekolah, contoh saja. Sebuah sekolah tanpa ada aturan, tanpa ada yang mengatur, anak bebas. Mau masuk pakai pakaian renang boleh, masuk siang boleh, masuk pagi boleh, masuk malam boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Sebuah kecarut-marutan atau sebuah keributan atau sebuah kegaduhan. Maka biar sekolah atau biar gedung bioskop tersebut bisa tertib, butuh peraturan. Dan peraturan tersebut pasti dibuat oleh seseorang, ada yang membuat dan ada yang mengatur. Demikian juga kita perhatikan, itu cuma contoh kecil. Kita sekarang perhatikan contoh besar. Alam semesta ini. Mungkin kalian di SD sudah diterangkan tentang galaksi luar angkasa kita, bahwa luar angkasa ini terdiri dari bumi, ada Mars, ada Merkurius, ada Pluto, ada bulan, ada matahari. Dan mereka berjalan, nggak mungkin dong nggak ada yang mengaturnya, nggak mungkin dong nggak ada yang menciptakannya. Nah, siapakah yang mengatur, siapakah yang menciptakan? Apakah kalian kenal? Nggak mungkin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dalil akli, bagaimana akal mencoba menemukan tentang wujud Allah, bahwa nggak mungkin ombak bergulung demikian rupa, air hujan turun demikian rupa,
bisa di Bogor hujan, di Jakarta tidak. Semuanya ada yang mengatur. Coba kalau misalnya di Sulawesi hujan, di Jawa hujan, Jakarta hujan, Bogor hujan, Depok hujan, apa yang terjadi? Akan banjir. Karena laut itu tidak akan bisa menampung air hujan yang segitu banyaknya. Dan mengapa hujan cuma 1 jam, cuma 2 jam? Pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anakku bagaimana akal kita sebagai manusia mencoba membuktikan tentang eksistensi atau keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah Quran surat kedua ayat 177, serta ada hadis Jibril tentang rukun iman. Ini nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang hadis tentang malaikat Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, berikut ada gambaran nyata, ada wujud nyata nama-nama Allah yang muncul di alam semesta. Coba kalian perhatikan. Jari tangan kita mungkin kalian pegang tiap hari, kalian pakai tiap hari buat makan, buat minum, buat melempar, buat menulis, buat mengerjakan sesuatu. Coba kalian amati, kalian buka jari tangan kalian, mengapa jari tengah paling panjang? Dan kalau kita lukis secara sepintas, itu adalah menunjukkan lafal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, wujud Allah itu ditemukan pada sebuah tanaman bonsai, anak-anakku. Secara tidak langsung, secara tidak sengaja, atau entah kebetulan atau memang sudah kehendak iradah wajah Allah, itu membentuk tulisan Allah dan Muhammad. Ada lagi nama Allah muncul di sebuah batu di tepi pantai. Ada lagi muncul gambar Allah di awan. Ada lagi muncul nama Allah di ranting pohon. Ada lagi muncul nama Allah di tubuh ikan atau di badan ikan. Dan itu bukan sebuah kebetulan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kemudian untuk yang selanjutnya coba diperhatikan. Dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 17, di sana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, surat Al-A'raf ayat 54. Mari kita baca bersama. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yusil lailan nahara yatlubuhu hasisha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Ia bersemayam di atas arsy. Ia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, Allah Rabb semesta alam. Anak-anakku, adanya siang dan malam, adanya bulan, bintang, matahari, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai nama panggilan atau nama-nama yang lain yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Sedang menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Itu Allah jelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi inna lillahi tisngatan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witro man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Maka barang siapa menghafal 99 asma tersebut, Allah menjaminkan ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Coba nanti setelah selesai pembelajaran ini, Bapak berikan tugas untuk kalian rekam kalian sedang menghafal Asmaul Husna, pakai lagu apa aja boleh, mau dilaguin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalian rekam video kalian sedang melafalkan 99 asma Allah, kemudian kalian kirim ke Bapak ya. Nanti siapa yang hafal, siapa yang suaranya bagus, makhrajnya bagus akan dapat nilai besar dari Bapak. Baik, dilanjutkan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. 99 asma Allah atau kita kenal dengan Asmaul Husna itu terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, jadi bukan ngarang bahwa Allah mempunyai 99 asma yang indah, yang cantik, itu ada dasarnya, yaitu Al-Qur'an yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebagai sebuah gambaran, ketika kalian menginginkan sesuatu, ya kan, misalnya kalian pengen handphone baru, pengen tas baru, apakah kalian sudah kerja? Belum. Apakah kalian punya duit? Enggak. Kalian cuma punya keinginan, tapi kalian punya orang tua, punya kakak juga, ya kan? Misal nih contoh si Syahwal misalnya. Si Syahwal dia pengen beli HP baru, tapi dia kan masih sekolah, nggak mungkin dia punya duit. Maka dia meminta kepada kedua orang tuanya. Nah, adab orang meminta, misalnya, mah, pak, bapakku yang jelek, bapakku yang hitam, beliin HP dong. Bagaimana tanggapan orang tuanya kira-kira? Begitu juga dengan Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah dengan menyebut nama-namanya yang baik, anak-anak. Dan nama-nama yang baik tersebut disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, maka kita bisa mencontoh ya dengan memuji Allah memakai Asmaul Husna. Nih peta Asmaul Husna dapat dilihat tuh, ya kan? Peta Asmaul Husna. Iya, kalian nanti akan Bapak
tampilin tuh sebelum materi ini. Nanti Bapak tampilkan dulu Asmaul Husna dan nanti kalian bisa simak, kalian bisa ikuti biar kalian bisa sambil menghafal, sambil belajar ya kan. Ini adalah media yang luar biasa untuk belajar anak-anakku, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, karena walaupun kita bertatap muka belum tentu kita akan bisa seperti ini karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Ini berhubung PJJ, kalian bisa melihat sampai puas video pembelajaran yang Bapak Salim sampaikan melalui link yang sedang kalian tonton ini. Nah, coba nanti sekali lagi, siapa yang hafal, siapa yang suara paling merdu, yang makhrajnya paling bagus dalam membuat video Asmaul Husna akan dapat nilai yang besar dari Bapak. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Asmaul Husna yang akan kita bahas pada bab mencintai Allah ini, di sini ada cuma 4 sifat saja. Yang pertama adalah sifat As-Sami, sifat Al-Alim, ya, sifat Al-Alim, maha mengetahui. Al-Alim atau maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah diketahui oleh Sang Khalik, yaitu Allah sendiri. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah Allah ketahui dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dengan kata lain, pengetahuan Allah terhadap semua makhluk tanpa batas. Allah mengetahui, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut, Allah tahu. Di mana kapal Titanic tenggelam, Allah juga tahu. Apakah bangkai kapal Titanic itu masih ada, Allah juga tahu. Jadi Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam laut maupun apa yang ada di dalam perut bumi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kemudian apa yang jatuh ke atas muka bumi ini, bahkan sebutir, selembar daun rontok gugur dari pohonnya, Allah juga tahu. Kalian lihat ada bunga di SMP Gunung Jati di lantai 2, berapa butir, berapa lembar yang jatuh, Allah sudah tahu. Allah tahu berapa lembar. Emang kalian ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Sama, Bapak juga nggak tahu. Inilah kelebihan Allah sebagai Sang Khalik. Allah mengetahui apa yang terjadi baik di dalam bumi maupun di dalam laut. Nih ada kisah yang menarik ya. Ada sebuah kisah tentang 3 santri memotong ayam. Ya, 3 santri memotong ayam. Kalian sudah tahu ceritanya belum? Nah, nanti akan Pak Salim ceritakan tentang bagaimana kisah 3 santri yang memotong ayam. Ya, coba
3 santri yang memotong ayam, nanti akan Bapak ceritakan. Begini ceritanya anakku. Jadi pada suatu hari di sebuah pesantren, ya, itu tinggallah seorang kiai bersama ratusan santrinya. Nah, di antara ratusan santri tersebut ada 3 santri yang diunggulkan atau mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding santri-santri yang lainnya. Sebut saja santri tersebut yang bernama, yang pertama namanya Yudi, yang kedua Jainal, kemudian yang ketiga Hendro. Alkisah, mereka itu sudah mesantren, sudah belajar di pesantren tempat kiai tersebut selama 10 tahun. Lama enggak? Nah, hingga kiai tersebut merasa bahwa 3 santrinya ini cukup mumpuni, kemudian boleh meninggalkan pesantren dan mereka menyebarkan agama di kampung mereka masing-masing. Nah, untuk lebih yakin, maka kiai tersebut memberikan tes terakhir kepada 3 santri unggulan tersebut. Dan tes terakhir ini aneh anak-anakku. Tes terakhir ini untuk mengetahui siapa yang paling menguasai ilmu yang selama ini diberikan oleh kiai tersebut. Tesnya menurut Bapak juga aneh tadinya. Apa yang dilakukan kiai tersebut? Suatu hari setelah sholat subuh, 3 santri tersebut dipanggil menghadap kiainya. Nah, santrinya kaget juga. Apa ini? Kenapa gerangan kita dipanggil? Kemudian kiai tersebut mengatakan, anak-anakku, saya yakin kalian sudah mumpuni karena kalian sudah belajar lama, dan semuanya juga sudah tahu bahwa di antara ratusan santri yang lain, kalian yang paling senior di sini. Maka sebagai bekal terakhir, Bapak pengen kalian menjalankan perintah saya. Saya pengen makan opor ayam. Nah, opor ayam ini nanti yang akan masak itu adalah koki kita, tapi saya pengen kalian yang memotongnya. Ada syaratnya satu. Potonglah ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, kata kiai tersebut kepada 3 santrinya tersebut. Maka santri tersebut diberikan oleh kiai masing-masing 1 ekor ayam dan 1 bilah pisau yang sangat tajam. Kemudian santri tersebut menerima ayam tersebut dan langsung menjalankan perintah kiai. Yang pertama Hendro, dia langsung lari ke tengah hutan sana. Ketika ia yakin bahwa tidak ada yang melihatnya, ia segera memotong ayam tersebut dan dibawa pulang. Kemudian yang kedua Jainal juga sama. Dia lari menuju ke kamar, ia kunci, kemudian lampu ia matiin. Potonglah ayam tersebut sama Jainal. Kemudian dibawa ke hadapan kiai. Sementara Judi kebingungan dia, anak-anakku. Lari ke hutan, lari ke kamar, ke sana kemari. Bahkan sampai sore maghrib dari subuh ayam tersebut belum dipotong juga. Akhirnya ketika santri tersebut setelah sholat isya dipanggil untuk menghadap kiainya. Kemudian mereka ditanya, Jainal, bagaimana tugas kamu? Alhamdulillah kiai, sudah saya laksanakan. Ayam sudah siap saji, yang tadinya jadi ayam sudah berubah menjadi opor. Jainal juga sama, dia menyerahkan laporan kepada kiainya. Lapor kiai, perintah sudah saya laksanakan, opor siap untuk dihidangkan. Sementara Zudi dengan menunduk, dia menghadap kiainya, mohon maaf kiai, saya gagal melaksanakan perintah kiai. Hendro dan Jainal ketawa mendengar jawaban Yudi. Jujud, apa yang kamu bisa? Kemudian kiai tersebut bertanya kepada Yudi, mengapa kamu tidak mampu memotong seekor ayam saja? Mohon maaf kiai, bukan saya nggak mampu memotong ayamnya, tapi untuk mencari tempat di mana tidak ada yang melihat ketika saya memotong ayam, saya nggak bisa kiai.
okelah mungkin tetangga, santri, kiai, atau mungkin siapapun itu, mereka nggak melihat, tapi Allah melihat apa yang saya lakukan, kayak maka saya menyerah kalau harus motong ayam tanpa ada yang melihatnya. Akhirnya kiai tersebut memeluk Yudi, selamat Yudi, engkau betul-betul telah mengetahui apa yang selama ini saya sampaikan di pesantren ini. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, ternyata di tempat yang gelap pun, di tempat yang paling sunyi pun, Allah tetap melihat kita. Ini adalah sebuah contoh bagi kita semua. Maka dari itu, yakinlah dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita, sehingga kita bisa menjaga perbuatan kita agar selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anakku kisah 3 orang santri. Selain meneladani sifat santri tersebut, sebagai seorang pelajar kita harus mengikuti filosofi padi. Filosofi padi itu apa? Bahwa kalian tahu tanaman padi, ketika kecil baru tumbuh, batangnya akan menjulang tinggi ke langit. Akan tetapi ketika sudah mulai berisi padi, dia makin lama makin merunduk. Ketika isinya makin banyak, ia merunduk. Bahkan ketika biji padinya bagus, dia akan merunduk dan bisa malah dia akan rebahan di sawah. Kita sebagai seorang pelajar juga harus seperti itu. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka kita akan merasa semakin bodoh. Jangan takabur, jangan sombong menjadi seorang pelajar. Karena di atas yang pintar masih ada yang pintar. Sepintar-pintarnya manusia masih ada yang maha pintar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, itulah filosofi padi yang harus kita contoh sebagai seorang pelajar. Baiklah anak-anakku, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir atau maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, aktivitas apapun yang kita lakukan dari pagi sampai sore, dari bulan Januari sampai bulan Desember, sudah Allah ketahui dan semuanya Allah mengetahuinya. Karena Allah Al-Khabir, maha teliti terhadap segala sesuatu. Asma yang ketiga yaitu As-Sami atau maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ya, misalnya kalian berbisik-bisik, kalian anggap teman kamu nggak tahu niat kamu mengejek teman yang lainnya, tapi Allah mendengar apa yang kamu bisikkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, maka dari itu ketika kita mengetahui bahwa Allah maha mendengar, sebisa mungkin mulut kita jaga agar jangan sampai keluar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dari mulut kita. Maka dari itu dalam ajaran Islam, ya ayyuhalladzina amanu falyaqul khairan aw liyasmut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak berkata,
Kalau kalian tidak bisa menjaga mulut kalian, lebih baik kalian banyak diam. Perilaku yang sesuai dengan Asami. Yang pertama adalah harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita sebagai sikap dan bahasa yang santun, menjadi orang yang peka terhadap informasi, kemudian berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Seperti sekarang kita ketahui di televisi banyak acara yang menurut Bapak pribadi itu nggak layak kita tonton sebagai seorang muslim. Kisah seputar selebritis, ada lagi silet, yang mana semua acara tersebut isinya adalah menggunjing aib atau keburukan daripada orang lain. Maka dari itu kita harus bisa memilah sebagai seorang generasi muslim. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan sifat al-basir atau al-asmaul husna. Yang ketiga yaitu al-basir atau maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib yang di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Apapun yang tersembunyi di langit, apapun yang tersembunyi di dalam perut bumi, apapun yang kita kerjakan, semuanya tak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, perhatikan anak-anakku, ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sifat al-basir. Yang pertama, berusaha memaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Luar biasa, matahari bisa muncul setiap hari dari arah barat menuju dari arah timur menuju ke barat. Coba kalau kalian setiap hari. Orang kalian sekolah aja seminggu sekali bosen. Seminggu libur sekali. Kalian jalanin terus. Di pertengahan nanti kalian akan nanya, Pak, kapan libur? Gitu. Matahari nggak pernah bosan, Allah juga nggak pernah bosan memunculkan matahari dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kita harus pintar mengamati celah, kita harus bisa melihat keadaan. Misal, hari ini mendung pagi, ya, karena kita meneladani sifat al-basir yang dimiliki oleh Allah, maka sebelum berangkat sekolah kalian harus persiapkan jas hujan atau payung. Jadi itulah tujuan daripada perilaku yang sesuai dengan sifat al-basir. Kemudian selain itu, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita agar hidup menjadi lebih terarah. Kita masing-masing pasti tahu apa atau di mana kelebihan kita. Kelebihan kita tersebut harus kita pupuk terus. Misal seorang mempunyai kelebihan dalam bidang atletik, kembangkan atletik tersebut. Itu nanti akan menjadi pedoman buat kalian hidup di masa depan yang menjadi lebih terjamin atau lebih terarah. Itulah anak-anakku contoh yang lain, misalnya kalian bakat dalam bidang agama. Nah, Bapak harap nanti setelah selesai dari SMP Gunung Jati ada di antara kalian yang pergi ke pesantren untuk mendalami ilmu agama, ya kan, sebagai bekal kalian nanti ketika kalian memang
mahir atau berpotensi dalam bidang agama. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, fungsi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, barang siapa yang taat kepadanya maka Allah akan selamatkan ia. Kalau tidak selamat di dunia, berarti selamat di akhirat. Syukur-syukur selamat dunia maupun selamat di akhirat. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati lebih tenang dan tidak gelisah. Karena seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bahwa apapun yang terjadi atas dirinya itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menata hati seandainya kita dalam kondisi susah, oh mungkin Allah sedang menguji saya. Sebaliknya kita juga harus menjaga diri kita ketika kita sedang dikaruniai nikmat oleh Allah. Oh ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus saya gunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika ia susah, dia tidak menggerutu, ketika senang pun ia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi beriman kepada Allah yang selanjutnya adalah dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu dalam kerugian. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, fungsi beriman yang selanjutnya yaitu sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Kalau kita percaya ada Allah yang Maha melihat, ketika kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui, ketika kita percaya bahwa Allah Maha mendengar, maka apapun yang kita lakukan selalu diawasi dan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa mungkin akan mengerem diri kita dari berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah, barang siapa taat kepada Allah maka jaminannya adalah surga. Dengan semakin banyak beribadah maka semakin dekat kita dengan pintu surga. Yang selanjutnya adalah sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah kisah yang kalian mungkin lihat, yang kalian mungkin dengar, baik itu secara langsung maupun melalui media, tentang beberapa artis yang kaya raya, beberapa tokoh yang sangat luar biasa hebatnya, dalam hitungan detik dia tetap akan mati, akan binasa. Maka dari itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik ya. Selama 10 detik lalu alihkan pandangan ke tembok. Itulah keajaiban lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Mari coba dalam hitungan yang sama kalian perhatikan titik 3 pada lafal Allah. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang terjadi? Maka nama Allah akan muncul di tembok. Subhanallah. Anak-anakku yang Bapak cintai, itu adalah sekian dari ratusan juta keajaiban asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikian penjelasan Bapak mengenai bab lebih dekat Allah yang indah namanya. Semoga penjelasan Bapak dapat kalian pahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa japri ke nomor HP Bapak. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.